Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imon. Pengisi suara Eve. Bagian 84. Bonus ending. Kau yang pernah hilang. Selamat mendengarkan. Bagi sebagian orang, honeymoon mungkin akan menjadi sesuatu yang akan menghangatkan kedua pasangan pengantin baru, di mana mereka akan lebih menghabiskan waktu berdua, menikmati masa-masa penuh cinta, dengan bermesraan di atas ranjang. Namun lain halnya dengan Ivan dan Dayu. Gadis itu malah justru lebih sering bersungut, bukan apa-apa. Semua karena Ivan yang masih saja sibuk dengan ponsel dan laptopnya. Padahal sudah ada sekretaris pengganti untuk sementara. Namun memang dasar Ivan Pranata, si pria berkepribadian workaholic. Dayu masih memahami sikap suami yang lebih sering mengecek laporan dan berkali-kali memarahi orang dari seberang panggilan teleponnya. Belum lagi dengan perubahan mood Ivan yang diam namun tiba-tiba menggebrak sesuatu karena kesal dengan bawahannya itu. Sehingga sukses membuat Dayu terkejut tiba-tiba. Entahlah, apa dia memang seperti itu selama ini? Atau semenjak diangkat jadi sekretaris pribadi seorang pemimpin Dewantara Group, dia malah berubah menjadi pria workaholic yang kejam. Pastinya banyak hal yang Dayu baru tahu selain kepribadiannya yang pendiam itu. Seperti saat ini, keduanya mengambil lokasi di salah satu kepulauan di Rawan, Kalimantan Timur. Ya, Ivan dan Dayu menghabiskan waktu honeymoon mereka yang masih ada sekitar 5 hari lagi. Orang bilang tempat itu adalah Maldives-nya Indonesia, di mana mereka menginap di sebuah resort terapung di atas laut. Suasana yang sepi, laut yang biru dan transparan. Bahkan kehidupan bawah laut pun nampak dari permukaan, dengan ikan-ikan cantik yang berenang-renang di sana. Seperti sebuah kaca transparan saja air laut itu. Sungguh menakjubkan. Tempat cantik itu seharusnya membuat mereka mesra, bukan? Merebahkan tubuh mereka di atas kursi santai, menikmati hangatnya mentari dengan segelas jus, atau mungkin satu butir es kelapa yang dinikmati langsung dari buahnya. Ya, seharusnya begitu. Namun faktanya semua malah berbanding terbalik. Ivan justru sangat jarang menyentuhnya, kecuali jika malam hari, seperti di jamak saja. Dia akan menuntaskan hasratnya saat mereka menjelang tidur. Karena di siang hari mungkin Ivan akan lebih sibuk dengan laptopnya. Tenang, itu hanya terjadi satu hari selama mereka di sana. Dan hari ini, sang istri sudah kehilangan akal untuk mencari perhatian dari Ivan. Sehingga rasa gemas itu seolah membuatnya kehilangan kesabaran. Dayu pun berjalan mendekati Ivan dan duduk di hadapan pria yang tengah sibuk menggerakkan ke-10 jarinya di atas keyboard laptop itu. Dia sudah lelah membuat kebisingan dengan cara menabuhi panci perebus mie instan. Namun pria itu masih saja bergeming dan sibuk dengan pekerjaannya. Ivan. Sementara dia hanya diam dan mengecup pipi Dayu tanpa menjawab apapun. Mungkin itu adalah cara dia menjawab, "Apa sayang?" Ih. Dayu merebut laptop di pangkuan Ivan dan membuat pria itu menoleh. Dayu, jangan apa-apakan laptop itu. Datanya belum aku simpan." Ivan hendak merebut laptopnya, namun Dayu semakin menjauhkannya. "Memangnya kau menikah dengan laptop ini ya?" "Dayu, sini kan laptopku," meminta dengan nadanya yang datar. "Benar-benar ya, kenapa kau tidak seperti plankton saja sih memperistri komputernya?" Kau ini bicara apa sih? Sini kembalikan." Alih-alih menyerahkan laptop itu, Dayu justru mengarahkannya ke perairan. "Kau pilih aku atau laptop ini? Kalau kau masih sibuk dengan pekerjaanmu, lebih baik kau buang laptop ini ke dasar laut." Dayu, jangan bercanda ya. Ayo, sini kembalikan. Itu tanggung sekali, Dayu." "Cih, kau benar-benar lebih cinta laptopmu ya?" Ivan berkacak pinggang seraya menghela nafas. Baiklah, aku menyerah. Kembalikan dulu laptopnya. Izinkan aku menyimpan data itu dulu. Kumohon." "Janji? Hanya menyimpan data saja?" "Janji." Ivan mengulurkan tangannya menunggu laptop itu terarah padanya. Dan laptop pun berpindah tangan membuat Ivan sedikit lega. Bagaimana tidak? Lebih dari ribuan kata dia ketik. Jika hilang begitu saja, dia bisa gila. Sementara melihat Ivan mengetik keyboardnya, Dayu melipat kedua tangannya di depan dada.
Ia pun menutup laptopnya, lalu menarik tangan Dayu, membawanya duduk di atas kursi santai itu dan memeluknya dari belakang. Kau ini, memang yang kulakukan padamu tadi malam itu kurang. Kau mau lagi? Aku tidak suka kau masih sibuk di masa cutimu. Maaf. Tangan Ivan mulai menyusup dari sela-sela baju yang tipis milik Dayu dan bergerilya menyentuh area yang menjadi kesukaannya. Maaf, tapi diulangin lagi. Aku harus mengecek semua data yang masuk, karena aku tidak bisa percaya sepenuhnya pada sekretaris penggantiku itu. Jadi tolong mengertilah. Kau itu menyebalkan ya. Apa sesibuk itu pekerjaan seorang sekretaris? Ini masih masa cuti loh. Aku tidak bisa membayangkan jika kau sudah mulai aktif bekerja. Mungkin aku akan jarang pulang. Apa? Aku tidak mau ya kau jarang pulang, seperti Bang Toib saja. Kenapa memang? Kau khawatir aku tak akan ada waktu untuk memanjakanmu ya? Tenang, setiap kali aku pulang, aku akan merangkapnya. Jadi siapkan saja tubuhmu itu. Apa katamu? Dirangkap? Ih, memikirkannya saja sudah lemas, apalagi melakukannya. Semalam kau dapat jatah hanya 2 kali ya? Mungkin kau masih kurang, makanya menggangguku. Ayo masuk, kita lakukan lagi. Ledek Ivan sembari mengecup lekuk leher Dayu dan gadis itu pun terkekeh. Kau ini ya, aku kesal bukan melulu karena ingin melakukan itu. Lalu apa? Dayu memutar sedikit posisinya, kini menyamping di atas pangkuan sang suami, dengan kedua tangan yang melingkar di leher Ivan. Perhatianmu Ivan, aku butuh perhatianmu, walau hanya memelukku seperti ini. Setidaknya aku ingin kita menikmati masa-masa bulan madu kita, bukan malah sibuk dengan pekerjaanmu itu. Aku memang seperti ini Dayu, aku pendiam, aku workaholic. Aku mungkin akan sangat jarang memanjakanmu, namun kau harus tetap percaya. Ketika kesetiaanku membawaku kembali padamu, seharusnya kau pun tahu bahwa aku sangatlah mencintaimu. Dan hanya ada satu Dayu dalam hidupku, yaitu kau, paham kan? Sweetnya suamiku kanebo keringku. Cih, julukanmu berubah-ubah ya. Sebenarnya aku siapa? Inuyasha, Dadar, atau kanebo keringmu? Yang mana saja, yang penting aku budak cintamu. Ivan tersenyum lalu mendaratkan kecupan di bibir manis Dayu. Dan melumat itu tanpa ampun. Sesaat Dayu sedikit tersengal, sehingga membuat Ivan melepaskannya sejenak dan menempelkannya lagi. Dengan ditemani embusan angin yang kencang, hingga menyibak rambut keduanya. Ivan pun melepaskan kecupan itu, guna memindahkan posisi Dayu yang menjadi di bawahnya. Lalu melanjutkannya untuk ke yang kedua, yang semakin memanas, berpindah ke pipi, lalu ke belakang telinga, dan setelahnya berpindah lagi ke leher. Sementara satu tangannya kembali bergerilya menyentuh apa yang ada. Tubuh Dayu yang sudah dikuasai oleh gairah yang tak biasa membuatnya bersaliri menikmati sentuhan suami. Sementara Ivan dengan hasratnya yang mulai naik, langsung saja melepaskan atasannya, lalu menggendong Dayu dengan posisi sang istri menghadap ke arahnya. Tertawa bersama di sela-sela kecupan yang diluncurkan Dayu ke bibir sang suami. Seraya masuk ke dalam kamar mereka demi bisa menuntaskan semuanya. Suara deru ombak di luar yang menghampas dan kicauan burung-burung kecil menjadi teman sunyi menenangkan. Dikala dua insan itu tengah beradu kasih, bercinta di bawah selimut dengan tangan Dayu yang mulai meremas kain spray, serta desahan demi desahan lembut yang keluar dari bibir keduanya, yang membuat Dayu semakin tak berdaya berada di bawah kongkongan cinta Ivan Pranata. Ya, pria itu benar-benar menaklukkan sang istri di atas ranjang mereka dengan hujaman cinta. Malam itu Dayu dan Ivan berjalan di jembatan kayu penghubung dari satu resort ke resort yang lain, sembari berpegangan tangan setelah menyantap hidangan makan malam mereka sebelumnya. Dayu pun menghentikan langkah sejenak dan membuat Ivan menoleh. Gadis itu berjinjit hanya untuk mengecup pipi sang suami. Ivan tersenyum lalu membalas dengan kecupan di kening. Aku bahagia kau bersamaku sekarang, Ivan. Ia menatap langit. Kau lihat bulan itu? Dulu aku menganggapmu adalah bulan yang akan sangat mustahil kuraih. Namun ternyata kau kembali. Aku masih tidak percaya. Ivan berdiri di belakang Dayu, memasukkan tubuh Dayu ke dalam mantel jaketnya, seraya memeluk dari belakang, memandangi langit malam di pantai itu. Maaf. Kau tahu, mataku sampai bengkak akibat menangis setiap malam sayang. Semua karena kau. Berkaca-kaca kembali teringat masa-masa itu.
Andai saja ada kata lain selain kata maaf, Dayu. Aku pasti sudah mengucapkan itu. Gadis itu tersenyum. Maafkan aku yang pernah membuatmu menangis sepanjang malam. Dan maafkan aku yang sudah membuatmu menunggu. Tidak apa, aku sudah melupakan itu. Yang terpenting kau harus janji padaku. Jangan tinggalkan aku lagi ya. Aku akan mengusahakannya. Ngomong-ngomong, aku tidak pernah mendengar panggilan sayang darimu. Sayang. Ucapnya kaku, Dayu pun terkekeh. Yang mesra coba ngomongnya. Jangan macam-macam ya. Kau tahu betapa sulitnya mengatakan itu. Kan kau mulai lagi. Benar-benar ya, memanggil sayang saja kau anggap sulit. Baiklah sayang. Puas kan kau? Lagi yang banyak. Sayang, konyolnya. Melepaskan pelukan itu lalu melenggang lebih dulu. Sayang jangan tinggalkan aku. Dayu sedikit berlari menghampiri pria yang sudah semakin menjauh. Ivan! Dayu menabrak punggung kekar Ivan yang berhenti mendadak. Ih, kau ini kebiasaan ya. Senangnya berhenti tiba-tiba. Habis kau lamban sekali. Sini, biar ku gendong saja. Au! Dayu menjerit namun setelahnya tertawa saat sang suami menggendong tubuhnya. Ayo kita ke surga. Apa? Surga? Surga cinta aku. Ivan jangan lagi, aku masih lelah. Lelah? Tapi aku belum lelah tuh. Dasar kau ini ya. Dayu memukul bahu Ivan, sementara pria itu hanya tersenyum tipis seraya melangkahkan kakinya menuju resort mereka. Perpisahan selama 7 tahun memang sangatlah sulit bagi aku dan kau yang menjalani. Apalagi jika tanpa kabar. Namun ketika sepasang hati itu tetap saling terkait, maka sejauh dan selama apapun jarak memisahkan, pasti akan ada masa untuk kita bertemu dan mempersatukan lagi jalanan kasih yang sudah lama putus. Ending story of Ivan dan Dayu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.